Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas topik-topik yang berbeda dari biasanya. Karena pada dua bahasan ke depan ini kita akan mendatangkan tamu yang spesial. Supaya teman-teman di KPR Academy juga bisa dapat knowledge dan sisi pandang yang berbeda dari biasanya. Nah, kali ini kita mengadakan dua episode yang saling berkaitan satu sama lain sebenarnya. Yang pertama adalah investasi dulu atau KPR dulu. Dan episode yang berikutnya itu yang akan ditayangkan di channel dari YouTube-nya Halo Mas adalah tenor pendek itu apakah lebih untung? Kita coba kenalan dulu ya sama Mas Willy dari Halo Mas. Halo Mas Willy. Halo Kak Oki. Gimana kabarnya? Apa kabar? Baik Kak Oki. Ya, bagus lah. Baik-baik semua. Kenalin dulu dong, Mas Willy nih di Halo Mas. Ini channel YouTube-nya ini tentang apa sih? Oke, jadi channel YouTube Halo Emas ini seperti namanya ya kayak emas. Jadi kita lebih berfokus untuk membahas tentang emas. Nah, emasnya ini ada banyak macam nih Kak. Jadi mulai dari investasi, ada emas sebagai perhiasan, ada juga emas digital yang baru lagi ngetren nih Kak. Jadi pokoknya tentang emas lah channelnya. Mantap lah ya, berarti emas semua nih. Ini ada giveaway emas nggak, Bro? Belum ada Kak, belum ada yang mau sponsor. Oh, belum lagi ada. nunggu sponsor. Oke. Soalnya kalau di KPR kan kita nggak ada giveaway KPR ya, karena ada kewajibannya. Jadi malah kasih utang gitu ya Kak ke orang. Iya, makanya kita nggak nyari-nyari giveaway. Ya, oke. Mungkin kita coba langsung masuk dulu nih ke topik pembahasan spesial kali ini, yaitu investasi dulu atau KPR dulu. Nah, Mas Willy boleh sharing nggak sih, kalau menurut Mas Willy nih, kira-kira bagusnya seperti apa sih? Mendingan saya investasi dulu atau saya ngambil KPR dulu nih? Oke. Mungkin saya harus breakdown dulu kayak mundur sedikit tentang kelebihan dari investasi dulu. Jadi kalau misalnya kita investasi dulu itu yang pasti ini saya bandingin sama KPR konsumtif ya Kak ya, KPR konsumtif. Kalau misalnya kita investasi dulu, udah pasti kita bisa dapetin gain atau tambahan income dari investasi tersebut. Nah, investasi ini kan ada banyak macam ya, dari yang low return sampai yang high return, dari yang low risk sampai yang high risk. Jadi kita juga belajar lebih dulu mana yang lebih cocok untuk kita dan mana yang lebih kita bisa terima. Gitu sih Kak. Oke. Jadi memang ekspektasinya ya investasi dulu tuh supaya bisa dapat ada side income ya. Betul. Nah, saya sih setuju banget sih dengan kondisi seperti itu. Karena balik lagi, kalau misalnya kita langsung ngambil KPR nih gitu, ngambil KPR tanpa kita mengenal investasi, nah ini sebenarnya balik lagi pada saat nanti kita memiliki misalnya ada dana berlebih gitu, pilihan kita mungkin karena kita nggak punya wawasan tentang investasi, pilihan kita mungkin terbatas cuma, oh saya mau lunasin utang nih cepet-cepet gitu. Betul. Itu doang gitu. Padahal kan sebenarnya kalau bicara investasi ya sebenarnya pilihannya banyak, beragam, dan return-nya pun bisa luar biasa ya sebenarnya. Betul, jadi return-nya bisa nutupin dari bunga KPR ya. Padahal kan bunga KPR lebih kecil daripada bunga pinjaman modal kerja ya Kak ya. Tapi iya, betul. Orang tetap ambil modal kerja, berarti artinya return dari perputaran uang itu melebihi dari bunga pinjaman modal kerja itu. Jadi kalau dibandingin sama bunga KPR ya lebih jauh lagi bedanya. Iya, betul banget. Tapi di sini saya garis bawahi ya, kalau mau investasi itu tetap mesti belajar. Karena kalau investasi tanpa belajar, ya itu sama dengan berjudi ya. Betul sekali Kak. Jadi harus tahu dulu gimana satu platform ini atau satu sistem ini membuat uang kita bertambah. Itu sih intinya sih Kak. Ya, betul. Nah, ini saya mau cerita dulu sedikit ya. Pas zaman-zaman dulu nih, sebenarnya mungkin ada yang viewers yang berpendapat, oh kayaknya nggak bener nih kalau investasi dulu, mendingan KPR dulu. Oke. Karena dulu pengalaman saya begini. Nah, ini saya mau cerita sedikit.
zaman pada saat properti lagi booming. Oke. Nah, Iya. ini kalau zaman properti lagi booming dan kita memang bisa lihat tanda-tandanya, memang it's a good thing kalau misalnya kita ngambil KPR dulu. Kenapa? Karena peningkatan harga propertinya ini ya ampun-ampunan sih gitu. Jadi kayak waktu itu saya pernah di sekitar tahun 2007, itu saya waktu itu ada niat mau beli satu properti gitu di daerah BSD gitu. 2007-2008 gitu. Nah, itu nilai propertinya itu sekitar 700 jutaan. Waktu itu saya masih mikir-mikir berkali-kali gitu. Ini worth it nggak ya? Saya ngambil segini gitu. Karena jaraknya lumayan jauh dan saya terbiasa tinggal di Jakarta gitu. Saya tunda dan saya pikir lupain dulu deh. Kita lihat aja tahun depan atau setahun atau 2 tahun lagi dari sekarang seperti apa. Begitu saya cek di tahun 2009 akhir, itu propertinya yang nilainya 700 jutaan, itu udah jadi 1,5 M. Oh, gila. Itu saya gigit jari dan saya benar-benar belajar, kalau begitu, kalau memang lagi momennya booming dan kita mengerti, paham bahwa ini properti lagi booming, tanda-tandanya memang kelihatan. Nah, ini kita memang lebih baik kita tancep KPR-nya dulu. Karena kalau kita biarinin ini lewat gitu, ya kemungkinan besar kita akan mesti downgrade nih spesifikasinya. Kehilangan gitu, momentum spesifikasi. Ya, betul. Tapi ya balik lagi ya, momentum seperti itu nggak sering terjadi gitu. Betul. Memang banyak lah kalau bilang orang properti pasti bilang kalau harga properti itu pasti naik. Nah, kalau saya sebenarnya karena saya mengamati juga ya, walaupun tidak sekonsisten orang properti yang mengamati harga-harga dimanapun itu berada, tapi saya juga melihat kecenderungan gitu. Nah, sejauh yang saya tahu, harga properti itu belum tentu selalu naik gitu. Dan saya yakin di sini viewers juga pada yakin bahwa kondisi saat pandemi COVID-19 sekarang ini, harga properti nggak ada yang naik gitu loh. Yang ada terjungkal gitu, mau nggak mau jual diskon gitu. Betul. Jadi teman-teman yang melalui pengalaman masa-masa seperti ini, ya punya modal bahwa bisa bilang bahwa yang namanya properti nggak selalu pasti naik. Ada saat-saat tertentu di mana dia akan stagnan, ada saat-saat di mana mungkin saja dia turun, tapi yang pasti adalah dia tidak selalu naik. Gitu. Jadi kalau ketemu sama yang bilang selalu naik, udah pasti ini orang properti dan ini yang punya kepentingan jualan. Oke. Benar. Gitu. Iya. Memang kalau properti itu ya kerugiannya investasi di properti kan ya sangat nggak liquid ya kayak, apalagi di zaman-zaman kayak sekarang ini, di mana orang-orang butuh cash karena cash flow-nya terganggu atau income-nya terganggu, jadi mau nggak mau semua obral kayak diskon gitu. Betul banget. Masalah nggak liquidnya itu. Iya. Itu ngeri kan. punya rumah mau miliaran, tapi kalau nggak punya uang cash, even nggak bisa beli Indomie. Betul. Benar Kak. Oke. Nah, lebih lanjut nih kita mau lihat kalau untuk kita mau ngambil nih, kayak teman-teman kan tadi kan ada terbelah nih, ada yang mendingan investasi dulu, mendingan KPR dulu. Nah, kalau ada teman-teman yang kepikiran nih mau untuk tetap jalanin, saya tetap mau KPR dulu deh, terlepas dari harga properti yang nggak booming atau apa, tapi saya pikir rumah itu penting dan saya memang kepikiran mau langsung KPR aja dulu gitu. Nah, ini minimal ada 2 hal yang harus mereka sudah siapkan, yaitu yang hal pertama adalah yang terkait duit nih. Kalau yang terkait duit, ini harus sudah menyiapkan minimal dana darurat maupun untuk uang mukanya gitu, atau untuk DP pembelian properti gitu. Nah, hal kedua yang penting juga untuk teman-teman lakukan itu adalah minimal nih udah tahu, punya pengetahuan dasar tentang KPR, karena tanpanya ya bisa salah melangkah gitu. Iya benar-benar. Saya mau nambahin juga sih Kak yang ketiga nih, itu credit history, penting juga tuh. Oh iya,
Betul Sering banget. juga ya. Jadi itu adalah bank kan ngelihatnya kemampuan bayar kita kan dari hutang kita ya. Mungkin kita pikirnya selama ini, oh kebanyakan hutang nggak bagus. Tapi ternyata nggak seperti itu juga. Hutang yang nggak bagus itu ya hutang yang macet. Call 5 misalnya, kolek 5. Itu nggak bagus tuh. Tapi kalau selama kemampuan bayar kita lancar, utang kita nominalnya juga gede, ya otomatis bank akan lebih percaya ya, dan akan lebih mudah buat ngasih pinjaman di masa depan. Betul banget. Sepanjang memang masih memiliki kapasitas gitu. Karena balik lagi, bank kan benar-benar ngelihat ini orang bisa dipercaya berapa. Kalau sebelumnya nggak pernah ngutang, terus tiba-tiba dia datang, income-nya gede, nggak ada catatan sama sekali di Slick nih, nggak ada catatan nih, bersih, riwayat tidak ada riwayat. Ini sebenarnya jadi dua pertanyaan sih sama analis. Yang pertama, kemana aja dia selama ini? Nggak ada yang nguber nih orang bank untuk ngasih fasilitas sama dia. Atau yang kedua, ini jangan-jangan mau nipu. Betul, manipulatif jadi ada dua. Ya. Karena ya balik lagi, kayaknya agak sulit untuk diterima logika ada orang yang income-nya besar dan ternyata ya nggak ada fasilitas pinjaman sama sekali. Nah itu ya jadi pertanyaan juga gitu. Betul. Dan kredit history itu sebenarnya nggak susah ya kayak. Cukup pakai kartu kredit aja yang sering, ngalihin aja pembayaran semua pakai kartu kredit. Bank akan lihat itu sebagai kredit history. Betul banget gitu. Jadi ya kalau kita udah pakai kartu kredit, bayarnya lancar, tepat waktu gitu, aman, ya itu harusnya sih itu jadi salah satu referensi bank. Oh, ini orang bertanggung jawab nih dengan hutangnya, walaupun masih sekecil gitu. Saya beranilah percayain dia lebih gede lagi gitu. Apalagi kalau KPR kan ada jaminan rumah. Oh, berani lebih gede lagi. Iya. Gitu. Tapi balik lagi nih, kalau kita ngomong soal KPR dulu, ya itu 3 faktor yang memang benar-benar penting, ya memang perlu banget itu jadi modal dasar. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara yang tentang yang milih investasi dulu nih, kalau menurut Willy, ada nggak sih pilihan investasi yang terbaik? Better gimana nih? Oke, pilihan investasi terbaik ya. Sebenarnya investasi itu nggak ada yang terbaik sih Kak. Sebenarnya cocok-cocokan aja. Jadi satu orang, misalnya saya cocok investasi emas, bukan serta-merta Kak Oki juga akan cocok di investasi emas. Karena how they make money-nya itu beda. Penambahan asetnya itu beda. Jadi penting sangat saya ngomong ke orang-orang itu adalah apa profil risiko mereka dan apa tujuan investasi mereka. Jadi kalau emas misalnya, investasi emas itu adalah salah satu pilihan investasi yang safe haven. Jadi di saat di mana-mana aset yang lain itu turun, emas malah naik. Nah, itu adalah salah satu keunggulan emas. Nah, tapi saya bisa bilang emas gain-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan pasar modal. Seperti saham, reksadana gitu-gitu. Tapi memang saham ya, kayak kemarin corona gini, turunnya lumayan jauh, sekitar 30%. Jadi, saya selalu saranin untuk orang-orang, cari tahu dulu profil risiko kalian, dan baru investasi di tempat tersebut. Tapi, kalau bisa, belajar dulu, baru investasi. Jangan investasi dulu, terus rugi, kecewa, baru belajar. Gitu. Jadi, istilahnya, belajarnya nggak perlu pakai duit lah. Cuma sayangnya kayaknya memang banyakan orang mau melangkah duluan ya gitu. Jadi lebih demen untuk biar punya pengalaman. Karena begitu langsung investasi nih, contohnya kayak contoh saham lah gitu. Kita buka rekening saham kan sekarang kan banyak banget tuh aplikasi yang tinggal daftarnya gampang terus langsung cemplungin 100.000 aja udah judulnya berubah tuh dari orang biasa jadi investor. Betul. Jadi keren. Padahal nggak ngerti apa yang dilakuin. Iya benar. Karena jadi menurut saya penting sih harus do your own research, kayak riset sendiri. Jangan cuman katanya orang gini, katanya om gua investasi di sini bagus, investasi di sini menguntungkan. Menurut saya itu nggak boleh dipakai sama sekali. Jadi kita benar-benar harus riset gimana uang kita bertumbuh di satu tempat itu. Apa resikonya, ya otomatis saat misalnya terjadi amit-amit hal yang nggak diinginkan, misalnya kerugian, ya kita udah siap, gitu. Nah, kalau Willy sendiri nih,
balik lagi nih, jadi pendapat pribadi lagi ya. Kalau Willy sendiri, tadi di awal kan emang kayaknya sempat sebut sekilas nih, mendingan investasi dulu daripada KPR. Tapi saya mau perjelas lagi nih, kenapa sih Willy mau melakukan investasi dulu atau KPR dulu gitu? Kira-kira kalau misalnya diberikan pada dua pilihan ini, preferensi Willy seperti apa dan kira-kira kenapanya nih? Boleh diceritain nggak lebih lanjut? Oke. Ini menarik sih. Jadi sebenarnya KPR itu menurut saya fasilitas buat investasi juga sih Kak. Jadi bisa menambah aset kita. Contohnya misalnya kontrakan atau kos-kosan. Nah tapi balik lagi investasi dulu atau KPR dulu, kita harus bandingin nih angkanya, lebih cuan yang mana, lebih menguntungkan yang mana. Jadi kalau misalnya kayak Kak Oki bilang tadi, sebelumnya di tahun 2007, kenaikan harga properti yang gila-gilaan, lebih dari 100% dalam jangka waktu 2 tahun, ya saya pasti ambil KPR dulu. Karena memang hitungannya, kalau kita misalnya KPR, itu akan lebih cuan, akan lebih untung. Gitu. Jadi itu ada, sebenarnya saya nggak bisa bilang investasi dulu atau KPR dulu sih Kak. Karena balik lagi, ada hitungannya. Jadi memang, ya dalam tanda petik ya, PR-nya ada gitu. Kalau kita mau melangkah, oke, pilihan seperti apa nih yang kita mau lakukan? Ya, mesti riset dulu, mesti cari tahu dulu, mesti banyak belajar dulu lah ya, supaya memang pilihannya nggak bikin nyesel. Betul, belajar itu penting nggak? Jadi kita misalnya mau investasi dulu, oh ini jangan cuma pikir base case-nya aja, tapi worst case-nya apa? Misalnya, contoh deh kita main kripto, kita jangan cuma pikir base case-nya aja, tapi worst case-nya uang kita bisa hilang loh sampai 60%. Jadi makanya saya selalu bilang penting untuk pelajarin gimana uang kita bertumbuh dan apa resikonya. Jadi pada saat uang kita itu hilang, kita udah nggak kaget. Udah punya siap mental juga ya. Iya, betul. Investasi ya ada resiko lah ya tentunya di situ. Karena kalau balik lagi kalau misalnya kita nggak tahu resikonya dan tiba-tiba kejadian kan, ya itu udah kayak serangan jantung sih. Gitu. Beda kalau kita tahu, oh iya emang kayak begini, emang udah tahu dulu. Cuma sedih juga sih emang rasanya. Iya betul, karena itu investasi memang ada resikonya. Jadi makanya ada banyak pilihan investasi, ya belajar dulu, sesuaiin aja sama profil resiko kita masing-masing. Nah, ini sedikit out of the context sedikit ya. Mau nanya sedikit sih. Ini kan Willy kan banyak sharing nih di Halo Emas nih mengenai everything about emas gitu. Nah, boleh tahu nggak sih Willy tuh belajar soal emas ini di mana dan ya gimana sih, pengalaman apa sih yang bikin Willy jadi tertarik banget sama soal emas gitu? Kalau boleh cerita-cerita. Oke, jadi sebenarnya saya orang tua usaha emas. Jadi and then kepikiran kayak kenapa nggak bikin sesuatu gitu, dan jawabin customer yang pelanggan gitu juga agak capek kan. Jadi lebih enak kayak bikin aja nih video, begitu ada temen yang nanya lagi misalnya, Mas lagi bagus nggak? Gue mau masuk nih gitu. Jadi lu nonton aja deh nih video gue di YouTube gitu. Jadi lebih kayak gitu sih Kak sebenarnya. Jadi spiritnya punya spirit mengajar nih kalau gitu ya. Tapi kayaknya nggak segede Kak Oki ya, dan nggak seluas sejago Kak Oki sih kalau menurut saya. Wah, nggak gitu juga lah. Ini kan masing-masing bidang ada ininya lah. Dan saya juga ngikutin channelnya Halo Mas dan saya perhatiin thank you. Wah, ini emang penting banget buat tahu sebelum beli. Bukan beli dulu baru belajar. Kalau beli dulu baru belajar, biasanya ada rasa menyesal sih. Betul. Waduh, coba gue denger ini, coba saya denger dulu gitu. Sama halnya juga di channelnya KPR Academy juga ada beberapa tanggapan seperti itu sih. Jadi pada saat kita posting, ini dokumen apa aja sih yang harus kamu terima gitu saat kamu akad KPR segala macam. Pada banyaknya, coba saya taunya 2 tahun yang lalu pada saat akad. Jadi tahu gitu. Jadi ya ada hal-hal yang terkait dengan edukasi ini yang di satu sisi memang bikin andai saja saya tahu dulu, tapi di satu sisi yang lain ya edukasi ini memang penting sih karena membantu kita untuk memutuskan dengan lebih baik ke depannya gitu. Betul. Di KPR sendiri juga
Saya ngerasain sih kan baru ambil KPR nih, banyak banget apa ya, bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti, banyak banget yang harus kita pelajarin. Ya, betul. Udah kayak nyemplung ke dunia yang lain gitu. Kayak punya magic. Ya. Oke. Kalau saya sih sederhananya mungkin menganalogikan sebenarnya dalam setiap bidang itu ada hal-hal baru yang kita perlu pelajari gitu. Jadi karena memang ya salah satunya adalah mengenali istilah gitu. Di emas pun kan juga ya ada tuh macam-macam. Ini kenapa emas UBS itu beda sama emas Antam segala macam. Itu kan adalah hal-hal yang ini kenapa sih bedanya? Nah itu adalah penting menjadi dasar buat kita. Oh, bisa berpikir logika yang lebih jauh lagi gitu. Nah, sama juga nanti di kayak misalnya kalau kita lagi sakit, segala sesuatu tentang kesehatan menjadi concern gitu. Betul. Kita concern banget gitu. Jadi, nah kita mau nyari tahu pun pada saat kita googling, nah kan mau nggak mau ketemu lah gitu istilah-istilah asing terkait dengan istilah medis gitu. Nah, yang mau nggak mau kan belajar gitu. Jadi memang belajar itu jadi satu nature yang sangat penting sih gitu. Betul dan jangan sampai belajarnya itu setelah kejadian yang nggak mengenakan ya Kak. Iya betul, ya amit-amit lah itu. Iya. Ya sebisanya lah kan kita mempersiapkan segala sesuatu, menimbang dahulu baru melangkah. Betul. Gitu. Oke, mungkin ya sampai di sini dulu nih untuk topik bahasan kita nih antara pilih investasi dulu atau KPR dulu. Semoga teman-teman bisa dapat insight yang luar biasa dari konten kali ini. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih jauh lagi tentang emas, kontennya di Halo Emas juga luar biasa sih. Saya juga perhatikan ini banyak sekali dan perintilan-perintilan kecil in the details itu sangat penting. Karena kalau di detil-detil kecilnya ini kita nggak bisa merhatiin, justru kecolongan ataupun kemalingan kecil-kecil kayak begini, ini yang bikin kita jadi rugi ya. Betul gitu. Kan? Bener banget. Sama seperti di KPR juga ya, kayak begitu juga kan. Hal kecil tapi penting. Betul. Biasanya hal kecilnya di dalam perjanjian. Iya, dan setebal itu ya mungkin 1 dari 10 orang kali yang baca. Betul sekali. Itu. Oke. Mungkin ada tips-tips atau ada yang mau disampaikan nih dari Willy, dari tim Halo Emas, mungkin buat teman-teman di KPR Academy juga. Oke, jadi sedikit tips aja kali ya. Walaupun channel kami emas, kami nggak pernah bilang investasi emas adalah investasi yang terbaik. Karena investasi itu adalah cocok-cocokan. Dan menurut saya akan lebih pintar lagi kita bisa menggunakan tools kayak KPR ini sebagai alat investasi. Jadi nggak cuma konsumtif aja, kan kita taunya kan kalau KPR ya untuk kita rumah tinggal atau beli rumah untuk orang tua, tapi sebenarnya kita bisa loh untuk bikin kontrakan atau kos-kosan yang itu menambah income kita. Nah Kak Oki, ini saya sebenarnya ada satu buku juga nih yang menurut saya rekomen nih. Ini ada buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Jadi menurut saya ini yang membuka mata saya sih untuk bisa menjadikan KPR sebagai alat investasi lagi. Nah ini bukunya sih bagus sih. Kalian bisa cek juga, bisa beli aja di Tokopedia. Ada yang bahasa Indonesia juga kok, ada juga yang bahasa Inggris. Ya, itu favorit saya juga sih sebenarnya. Betul. Ini masuk banget sih ya dengan KPR sebagai alat investasi sih. Yes, betul banget. Jadi memang yang di-sharingkan sama Robert Kiyosaki itu sesuatu yang eye-opening banget lah gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar untuk yang next levelnya gitu, nggak ada salahnya untuk baca bukunya, walaupun tebel, tapi effortnya saya jamin worth it. Gitu. Betul, worth it banget Kak. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita ya untuk episode kali ini. Jangan lupa teman-teman Sobat KPR Academy untuk ikutin lagi video berikutnya nih, yang kita ada kolaborasi bareng sama Halo Mas. Ini ada di channelnya Halo Mas. Itu kita bahas tentang tenor KPR pendek itu baik atau buruk sih. Nah, jangan lupa ya ditonton juga karena itu sama serunya dan teman-teman akan dapat pengalaman dan wawasan yang lebih luas dibanding yang biasanya. Karena memang kita kolaborasi dengan Halo Mas, kita mengharapkan bisa menampilkan pengalaman tambahan tersebut. Pasti.
Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.